asbabun nuzul. Nah, kira-kira seperti itu ya penjelasannya. Nanti Anda baca tentang asbabun nuzul lebih lengkap di buku-buku ulumul Quran. Baik. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan apa pentingnya mengetahui asbabun nuzul. Apa urgensinya? Ada sebagian orang yang berpendapat bahwa asbabun nuzul itu tidak penting. Ya. Asbabun nuzul itu tidak penting. Ada sebagian berpendapat seperti itu. Tetapi pendapat ini kebanyakan ditolak oleh para ahli tafsir. Bagi ahli tafsir, asbabun nuzul itu penting sekali. Misalnya, Al-Wahidi berkata, Al-Wahidi itu salah satu penulis kitab hadis atau riwayat-riwayat yang terkait dengan asbabun nuzul. Apa kata Al-Wahidi? Dia mengatakan, tidak mungkin mengetahui tafsir suatu ayat tanpa mengetahui dan menguasai alur ceritanya dan keterangan tentang turunnya. Jadi dia mengatakan, tidak mungkin seseorang bisa memahami dan mengetahui tafsiran sebuah ayat atau suatu ayat tanpa mengetahui dan menguasai alur ceritanya dan keterangan tentang turunnya Nah. Kemudian Ibnu Daqaiq Al-Id berkata, mengetahui sebab turunnya satu ayat adalah salah satu jalan yang kuat untuk memahami makna-makna Al-Quran. Jadi mengetahui sebab-sebab turunnya satu ayat adalah salah satu jalan yang kuat untuk memahami makna-makna Al-Quran. Yang ketiga, Ibnu Taimiyah berkata, mengetahui sebab turunnya suatu ayat sangat membantu pemahaman ayat tersebut. Sebab ilmu tentang sebab adalah pewaris tentang ilmu musabbab. Kata, apa maksudnya ilmu tentang sebab? Adalah pewaris tentang ilmu musabbab. Jadi pengetahuan tentang musabbab yang menyebabkan sesuatu itu bisa diketahui dari sebabnya. Makanya sebab itu mewarisi musabbab. Atau sebab itu bisa menjelaskan yang disebabkan. Ya. Sebaliknya, tidak mengetahui sebab menimbulkan kesamaran dan kemuskilan serta menempatkan nas-nas yang zahir pada tempat yang mustarak. Akhirnya terjadi ikhtilaf. Maksudnya Imam Taimiyah itu mengatakan begini, kalau orang memahami dan menafsirkan satu ayat yang tidak diketahui atau tapi dia tidak mengetahui asbabun nuzulnya ayat itu, maka boleh jadi ayat itu dia salah paham memahami, sehingga hasil tafsirannya itu menjadi berganda maknanya atau mustarak. Akhirnya apa? Terjadi ikhtilaf, perbedaan. Jadi salah satu cara menguji perbedaan pendapat ulama terkait dengan sebuah ayat, lihat apakah ayatnya asbabun nuzulnya ada atau tidak. Kalau ada, lihat pendapat mana yang menggunakan asbabun nuzul ketika menafsirkan ayat itu. Dan pendapat mana yang tidak menggunakan asbabun nuzul ketika menafsirkan ayat itu. Maka hasil tafsiran yang lebih bagus yang menggunakan asbabun nuzul ketika dia memahami teks ayat. Karena asbabun nuzul itu menjadi konteks ayat itu diturunkan. Konteks ayat itu diturunkan. Misalnya gini. Saya kasih contoh ayat tentang surah Al-Ikhlas. Ya kan? Surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Ada enggak asbabun nuzulnya ayat ini? Ada? Ada yang tahu asbabun nuzulnya ayat ini?
Ada yang tahu? Asbabun nuzul ayat ini mengatakan Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab menerangkan. Ingat lagi, bukan Nabi yang mengatakan. Ubay bin Ka'ab. Jadi asbabun nuzul itu disandarkan kepada sahabat, yakni Ubay bin Ka'ab dalam konteks ini. Bukan Nabi yang mengatakan. Dia menerangkan. Keempat ayat ini diturunkan berkenaan dengan kaum musyrik yang suatu ketika berkata kepada Rasul. Suatu ketika berkata kepada Rasul, "Hai Muhammad, wahai Muhammad, jelaskan kepadaku tentang silsilah Rabbmu. Jelaskan kepadaku tentang siapa Rabbmu." Nah, berarti kemungkinan Ubay bin Ka'ab itu hadir ketika pertanyaan ini datang ditujukan kepada Nabi oleh seorang Quraisy. Jadi dia hadir di situ. Maka Ubay bin Ka'ab menjelaskannya. Tapi Nabi tidak menjelaskannya, tidak menceritakannya begitu. Maka sandaran asbabun nuzul itu kepada sahabat, bukan kepada Nabi. Maka dia hadisnya atau riwayatnya itu mauquf, tidak marfu. Nah, jadi menurut riwayat ini mengatakan ayat ini turun terkait dengan ada orang yang bertanya, siapa Rabbmu sebenarnya Muhammad? Siapa yang kau maksud Rabb? Itu. Maka datanglah jawaban kul. Turunlah ayat kul. Katakan Muhammad. Rabbu huwallah. Dia Allah. Dia Allah tempat bergantung. Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak diperanakan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang sekupu baginya. Tidak ada seseorang atau sesuatu yang sekupu baginya. Nah, ini asbabun nuzulnya. Sekarang pertanyaan saya, kita lihat. Apa orang bisa memahami ayat ini tanpa memahami asbabun nuzul? Mungkin bisa Ustaz, tapi tepat pemahamannya. Kenapa Mildayanti? Mungkin bisa dipahami tapi kurang tepat pemahamannya. Ya, jadi benar bisa dipahami tanpa Anda tahu asbabun nuzulnya, bisa saja dipahami ini ayat. Tetapi konteks pemahaman ayatnya, sebentar ya. Afwan Ustadz, itu mute, ter-unmute. Jadi kalau orang mengerti asbabun nuzulnya ini ayat, maka pemahamannya lebih dalam. Apa pemahaman yang muncul ketika orang mengerti tentang asbabun nuzul? Di situ kan dia bertanya, siapa yang kau maksud Rabb Muhammad? Jelaskan silsilah Rabbmu, siapa yang kau maksud Rabb? Nah, ini asbabun nuzul ini mengisyaratkan bahwa orang kafir Quraisy itu tidak mengerti siapa yang dimaksud Rabb. Maka dia bertanya. Nah, ternyata kalau dilacak ayat-ayat yang turun sebelum turunnya surah Al-Ikhlas ini,
ternyata ayat itu tidak pernah menggunakan kalimat Allah dalam menunjuk Tuhan. Yang dia gunakan adalah kalimat Rabb. Dan kalimat Rabb ini kabur bagi orang Arab, orang musyrik. Itu. Siapa Tuhan itu? Mereka kabur. Sifat-sifat Tuhan, ya, itu kabur baginya. Maka dia bertanya, siapa yang kau maksud Rabb Muhammad? Maka turunlah ayat mengatakan, Rabb itu Allah. Nah, maka ketika orang mengatakan Rabb itu Allah, maka dia akan berkata, Allah yang bagaimana? Kami juga mengenal kata Allah. Maka datang penjelasan, Allahus Samad. Allah yang saya maksud itu yang tunggal, ahad, yang tunggal. Bukan yang punya tandingan. Allahus Samad. Lam yalid, tempat bergantung. Allah yang saya maksud itu yang bergantung. Lam yalid, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Nah, kata lam yalid walam yulad, tidak kata kufuwan ahad itu merespon realitas ketuhanan orang kafir Quraisy, di mana dia mempertahankan Lata, mempertahankan Uzza, Lata dan Uzza. Itu merespon, membantah ketuhanan mereka. Yang kedua, Allahus Samad itu membantah sikap mereka yang selalu menggantungkan dirinya kepada sesuatu yang tercipta atau makhluk. Lam yalid walam yulad itu membantah paham ketuhanan orang kafir Quraisy yang menjadikan malaikat sebagai anak. Malaikat sebagai anak. Jadi bagi orang Quraisy itu anak Tuhan itu malaikat. Seperti kaum Nasrani, Isa dianggap anak Tuhan. Kaum Yahudi, Uzair dianggap anak Tuhan. Itu dibantah. Lam yalid walam yulad. Kemudian lam yakul lahu kufuwan ahad itu menjelaskan semua ayat sebelumnya yang 3 itu, bahwa Allah itu tidak ada sekufu baginya, tidak ada tandingannya, tidak ada yang bisa menyamainya. Dalam ayat lain disebut laisa kamislihi syai', tidak ada yang serupa dengan. Jadi dengan memahami asbabun nusul, kita bisa lebih memahami konteks ayat itu diturunkan seperti itu. Itu kira-kira hikmah utama kenapa kita membutuhkan ilmu tentang sebab nusul. Meskipun riwayat sebab nusul itu adalah berasal dari para sahabat, ya. Jadi bisa kita berkesimpulan ya bahwa di antara urgensi atau hikmah atau manfaat mengetahui asbabun nusul itu, pertama adalah mengetahui fungsi dan hikmah yang dapat menunjang hukum syara. Jadi mengetahui fungsi dan hikmah yang dapat menunjang hukum syara serta menjadi alasan awal yang mendasari suatu ketetapan hukum. Jadi asbabun nusul itu bisa menjadi alasan awal untuk bisa menetapkan sebuah hukum. Di situ juga bisa tampak fungsi dan hikmah yang bisa dipahami lewat asbabun nusul. Yang kedua, asbabun nusul itu menjadi penolong dalam memahami makna-makna ayat dan menghilangkan kemuskilan di sekitar ayat. Seperti itu. Yang ketiga, untuk mentahsis suatu hukum dengan sebab. Ini bagi yang berpendapat bahwa ibrah tergantung kepada khususnya sebab. Nanti ada kaidah al-ibratu bi umumil lafz la bi khususis sabab. Tapi ada kaidah terbaliknya, al-ibratu bi khususis sabab la bi umumil lafz. Nanti akan ada penjelasan seperti itu. Tapi kita tahu dulu bahwa asbabun nusul bisa mentahsis ayat yang sifatnya umum. Yang keempat, untuk menolak waham atau keraguan yang menyempitkan suatu masalah yang tampaknya sempit. Jadi, dengan asbabun nusul kita bisa menolak keraguan
yang menyempitkan suatu masalah yang kelihatannya sempit. Nah, ini bagi orang yang mengatakan al-ibratu bi umumil lafz la bi khususis sabab. Bahwa ayat itu yang harus ditinjau umumnya lafaz, bukan khususnya sabab. Jadi nanti ada umumnya lafaz, ada khususnya sabab. Ada yang memakai kaidah lihat umumnya lafaz, jangan khususnya sabab. Ada yang mengambil kaidah gunakan sebab khususnya sabab, abaikan umumnya lafaz. Kemudian yang keenam, untuk mengetahui kelima, untuk mengetahui situasi historis di mana ayat itu diturunkan. Jadi nanti ada istilah dalam sebuah buku itu namanya asbabun nusul mikro, asbabun nusul makro. Kalau untuk mengetahui situasi historis pada zaman Nabi dan perkembangan komunitas Muslim, itu bisa dilihat dari asbabun nusul. Yang keenam, untuk mengetahui tujuan ayat itu diturunkan, serta maksud ayat itu, maksud asal ayat itu diturunkan. Jadi dalam suatu tafsir, dalam satu ayat ada maksud khususnya, tapi pada saat yang sama ada maksud umumnya. Itu kira-kira, ya. Nah, kemudian yang terakhir tentang kaidah dalam menetapkan sebuah hukum yang terkait dengan asbabun nusul. Ada dua kaidah yang terkait dengan asbabun nusul, ya. Yang pertama, kaidah yang mengatakan al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Yang diambil adalah, yang diperhatikan adalah, atau pembelajaran itu ibrahnya, hikmahnya itu dilihat dari umumnya lafaz, bukan khususnya sabab. Contoh tadi abasa wa tawalla. Kalau kita mengambil khususnya sabab, maka yang melakukan abasa, kalau kita benarkan riwayat Aisyah, yang melakukan sabab itu Nabi, ya, Muhammad. Itu namanya pelaku khusus. Tapi yang kita ambil umumnya lafaz. Abasa yang dengan tidak disebutkan siapa pelakunya, tawalla yang tidak disebutkan siapa pelakunya, itu berarti dia berlaku umum. Maka tidak bukan saja Nabi yang tidak boleh bersikap muka masam atau berpaling ketika didatangi oleh orang yang misalnya dianggap rendah. Nah, bukan saja Nabi, tapi kita juga tidak boleh berlaku begitu. Kalau kita saja yang bukan Nabi tidak boleh berlaku begitu, lalu bagaimana Nabi bisa melakukan itu? Nah, itu makanya. Tapi kalau al-ibratu bi khususis sabab la bi umumil lafz, kalau kita pakai kaidah yang kita ambil ada kekhususan sabab, bukan keumuman lafz, maka ayat itu boleh jadi terjadi hanya untuk Nabi atau peristiwa tertentu, tidak kepada peristiwa-peristiwa yang lain yang tidak terjadi pada zaman Nabi. Seperti itu, ya. Yang dimaksud al-ibratu bi khususis sabab la bi umumil lafz. Nah, jadi yang diperpegangi, kalau ulama itu mengatakan yang al-ibratu bi umumil lafz tadi, yang diperpegangi adalah umumnya lafaz, bukan khususnya sabab. Jadi biar ada sebab khusus, tapi yang kita harus lihat bukan sebab khususnya, tapi keumumannya lafaz. Sebab khusus ini hanya menjelaskan historis ayat itu turun. Hanya menjelaskan peristiwa di mana ayat itu turun. Tapi ayat ini bisa digunakan untuk menjelaskan peristiwa-peristiwa yang datang jauh setelah ayat ini turun, tetapi relevan dengan ayat ini. Seperti itu kira-kira. Yang dimaksud dengan al-ibratu bi umumil lafz la bi khususis sabab. Saya pikir itu yang terkait dengan asbabun nusul. Nanti Anda baca kembali di buku-buku ulumul Quran. Seperti bukunya Manul Qattan tentang mabahis di ulumul Quran.
bukunya As-Suyuti Al-Itqan fi Ulumil Quran. Kemudian ada beberapa buku berbahasa Indonesia, Anda carilah. Ya, misalnya ada bukunya siapa namanya, sudah banyak lah buku bahasa Indonesia tentang Ulumul Quran. Bahkan manukatan sudah diterjemahkan ya. Anda bisa cari itu. Nanti saya akan kasih tugas merespon apa? Meresume sekaligus merespon apa terkait dengan asbabun nuzul ini. Anda sudah bisa masuk di sekolah ya, karena sudah ada masternya. Nanti dibuatkan paralel oleh Ibu Hairiyah, Ustazah Hairiyah. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Siapa kata kelasnya? Siapa kata kelasnya? Halo? Tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya anggap Anda sudah mengerti. Nanti saya kasih tugas kemudian. Terima kasih. Ada beberapa tugas pertanyaan-pertanyaan gitu ya, terkait dengan pokok-pokok pembahasan. Saya kira cukup. Terima kasih. Yang ambil hadis, misalnya kita kuliah jam berapa tadi? Jam berapa lagi? Jam 2 ya? Yes. Hadis jam berapa ya sebentar siang ya? Jam 2 Ustaz. Jam 2 ya, kita baik. Masuk hadis jam 2. Insyaallah. Terima kasih. Saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya, siapa kata kelas? Ya, virus. Ada orangnya? Tidak ada? Ada Ustaz. Ada? Jabir, ada Jabir? Jabir, ini yang hadir hanya 31 orang. Catat yang hadir dan Japri saya yang tidak hadir. Nah, ya, yang tidak hadir berapa orang ke semua? Lebih 40, yang hanya 32 orang saja yang hadir. 31 orang. Ya? Atau saya jadi tidak laporkan ya, karena saya sudah punya data juga, saya sudah screenshot tadi, siapa yang hadir, siapa yang tidak. Ini penting ya, yang hadir 3 kali alfa, saya betul-betul tidak ada telang aling-aling, kalau 3 kali alfa, itu langsung error. Saya kira cukup, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Apaan? Yes, mau bertanya? Silakan. Yang kemarin Ustaz, kan ini
hari Kamis ada ada teman kebetulan yang tabrakan juga Ustaz, mungkin bisa dipindahkan lagi jadwal yang Quran itu di hari Rabu. Hari Kamis? Iya, nanti hari kita pindah tetap nanti ke hari Selasa ya. Ini hanya mengganti hari Selasa yang kemarin. Oh iya. Oh, berarti tetap pindah. Jadi nanti ketemunya hari Selasa lagi. Oh iya Ustaz. Paham tak? Iya Ustaz. Iya, di jadwal semula untuk kajian tafsir. Kalau hadis sudah tetap. Tapi hadis harus cari berapa waktu pengganti. Seperti itu. Ya, saya kira jelas ya. Saya berharap Anda punya buku bacaan ya. Punya buku bacaan. Karena saya sangat pentingkan tugas-tugas yang akan saya kasih. Dan baru saya akan kasih tugas apa yang saya sudah jelaskan. Itu saya akan kasih tugas. Ya. Membuat semacam resume dan sebagainya. Atau laporan-laporan baca. Saya kira cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.